Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita kisah misteri. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan cerita dari tulisan Dreamstore, sebuah kisah yang berjudul Bukit Soeharto yang seram dan angker. Dan sebelum lanjut cerita, tekan tombol subscribe channel ini dan tekan bunyi lonceng pada notifikasi, serta tekan tombol like pada video ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini berikutnya. Dan bagi teman-teman yang mempunyai cerita kisah nyata untuk dibacakan, bisa langsung request yang nantinya saya sertakan di link di deskripsi. Dan bagaimanakah kisah kali ini? Mari kita langsung ke ceritanya. Di mana tempat itu dulu tempat pembuangan mayat korban Petrus hingga penampakan hantu Romusa di zaman Jepang. Singkat cerita, bagi warga Kalimantan Timur pasti sudah mengenal Taman Hutan Raya atau Bukit Soeharto. Namun di balik namanya yang indah, Tahura Bukit Soeharto dikenal sebagai salah satu tempat angker di wilayah tersebut. Posisi Tahura Bukit Soeharto itu sendiri cukup dekat dengan ibu kota negara IKN Nusantara. Lokasi ini berada di pinggir jalan antara Panajam Pasir Utara dan Kota Kertanegara. Hutan raya yang lebat ini dianggap sebagai tempat yang angker di kalangan masyarakat Kalimantan Timur karena kisah horor yang menyelimutinya. Penasaran seangker dan seram apa Tahura Bukit Soeharto hingga banyak muncul kisah-kisah horor di balik keindahannya. Konon, tempat ini tempat pembuangan mayat Romusa di zaman Jepang. Di antara Kabupaten Panajam Pasir Utara dan Kota Kartanegara terdapat taman hutan raya yang asri dan rindang. Namun di balik keindahannya terdapat cerita seram hingga membuat hutan raya itu menjadi angker. Tahura Bukit Soeharto dulunya jadi tempat pembuangan mayat-mayat Romusa atau pekerja paksa zaman Jepang di Kalimantan Timur. Lokasi ini sering muncul penampakan hantu Romusa. Bukit Soeharto dulunya memang menjadi tempat para pekerja paksa zaman Jepang kala itu. Saat mati, mereka dibiarkan begitu saja tanpa dikubur secara layak. Alhasil, hantu Romusa ini sering bergentayangan sampai saat ini. Penampakan hantu-hantu membuat korbannya hilang saat melintas kawasan ini. Jika sudah hilang, korbannya biasanya sulit ditemukan. Namun, jika ditemukan, mereka biasanya dalam kondisi setengah gila. Ketika hantu Romusa menampakkan diri, menurut cerita, hantu Romusa biasanya akan menampakkan diri sebagai rombongan pekerja yang sedang mengangkat peti. Kemudian di bagian belakangnya mereka ada sosok tentara Jepang lengkap dengan seragam, topi, hingga senapan laras panjang. Seorang warga mengaku pernah diganggu oleh hantu Romusa ini saat itu sedang bekerja membuat jalan di Tahura Bukit Soeharto. Tiba-tiba dia melihat rombongan orang yang membawa peti sambil ditodong senapan. Ternyata orang-orang tersebut adalah rombongan pekerja paksa tentara Jepang kala itu. Romusa itu digiring ke sebuah tempat dan dipaksa untuk menggali lubang. Ketika lubang itu sudah jadi, maka peti-peti tersebut dimasukkan ke dalamnya. Naasnya, para pekerja paksa tersebut tiba-tiba didorong ke dalam lubang dan kemudian dilemparin granat. Setelah melihat kekejaman tentara Jepang, seketika warga tersebut langsung pingsan. Saat sadar, dia masih penasaran dengan lokasi lubang tersebut. Di kemudian hari, secara sengaja mengecek dan ternyata di lokasi dia melihat hantu Romusa tersebut tidak ditemukan apa-apa. Sungguh merinding bukan? Dan saat ini lokasi tersebut sudah marak praktek tambang ilegal. Tahura Bukit Soeharto sebenarnya merupakan hutan primer di Kalimantan Timur.
Tetapi di dalam perkembangannya malah menjadi lokasi praktek pertambangan batu bara ilegal. Aparat kepolisian pun sudah berulang kali membekuk pelaku pertambangan batu bara di lokasi tersebut. Sayangnya, kerusakan lingkungan sudah terlanjur terjadi di Tahura Bukit Soeharto. Di sana terdapat lubang-lubang bekas tambang batu bara. Luas tambang ilegal itu pun ada yang bisa seluas lapangan sepak bola. Konon lokasi tersebut juga tempat pembuangan mayat para korban Petrus. Selain menyimpan sejarah kelam di zaman penjajahan Jepang, Bukit Soeharto juga punya kisah-kisah lain kelam di zaman Orde Baru. Saat di zaman Orde Baru, sempat terjadi peristiwa penembakan misterius atau disebut Petrus terhadap para pelaku kriminalitas. Mayat-mayat para pelaku kriminalitas ini kemudian dibuang di Tahura Bukit Soeharto. Penampakan hantu korban penembakan Petrus tersebar luas di kalangan masyarakat setempat. Ada sepasang suami istri menceritakan pengalamannya saat berkendaraan di malam hari. Pada saat itu, suami mencium aroma tidak sedap di dalam mobilnya. Namun, sepanjang jalan, sang suami diam saja. Di sisi lain, istrinya terus mengoceh tanpa henti sepanjang perjalanan. Setelah melewati Bukit Soeharto, sang suami menceritakan kepada istrinya tentang kejadian seram. Pada saat di perjalanan melintas Bukit Soeharto, dia melihat sosok makhluk dengan wajah dalam kondisi rusak parah. Sang suami bercerita suasana di kawasan Bukit Soeharto memang seram saat malam karena minimnya penerangan, tidak ada lampu penerang jalan, dan hanyalah ada lampu sorot lalu lalang kendaraan yang melintas dalam perjalanan Balikpapan Samarinda. Sekian dulu cerita dari kami. Semoga cerita ini akan menjadi sebuah hiburan bagi Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.